semua, kembali lagi bersama aku Ayu Melawati. Nah, kali ini aku ingin bahas part 2-nya dari lanjutan kemarin di seri belajar bersama. Mulai dari nomor 11 ya. Orang tua yang melakukan sentuhan sebagai upaya respon atas keinginan bayi melalui tangisannya yang mengajarkan arti kasih sayang, makna kasih, rasa hormat, dan rasa bangga. Merupakan fungsi komunikasi yang A. Mengekspresikan perasaan, B. Menyatakan eksistensi diri, C. Memupuk hubungan, D. Melangsungkan kehidupan, E. Pembentukan konsep diri. Jawabannya kalau menurut aku adalah mengekspresikan perasaan. Karena di sini sudah jelas ya, ada rasa cinta kasih sayang gitu kan, makna kasih sayang, rasa hormat. Jadi rasanya itu diekspresikan semua melalui sentuhan-sentuhan kepada sang bayi tersebut, rasa yang ada di dalam diri ibu tersebut gitu kan. Nomor 12. Berikut ini pertimbangan pemilihan media visual kecuali A. Konsep yang disampaikan bersifat abstrak dan perlu dikonkretkan, B. Keterampilan komunikasi konselor kurang dan perlu ditingkatkan, C. Materi layanan bimbingan dan konseling berisi konsep yang kompleks dan perlu disederhanakan, D. A dan D benar, E. Minat siswa secara umum perlu ditingkatkan dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Kalau menurut aku ini kan kecuali ya. Apa sih yang kita pertimbangkan kalau kita ingin memilih media visual gitu. Jadi media visual ini media yang dalam bentuk gambar, yang lebih diutamakan itu penglihatannya gitu. Jadi kita memahami sesuatu itu karena penglihatan gitu ya. Misalnya gitu ya, kita ingin mengetahui gimana sih caranya membuat telur asin, itu bisa ditampilkan dengan media visual gitu kan, menonton gitu media visual. Jadi gitu caranya. Jadi yang abstrak itu yang kita tidak tahu abstrak gitu kan, kita konkretkan dengan cara melihat nyata seperti itu gitu di media visual ini. Kalau menurut aku yang A ini benar ya, yang A ini benar gitu kan, termasuk pertimbangan maksudnya. Yang B juga keterampilan komunikasi konselor yang kurang dan perlu ditingkatkan. Nah yang B juga menurut aku nih termasuk pertimbangan. Kalau misalnya konselornya komunikasinya kurang, kita seimbangkan dengan media visual agar anak itu nggak jenuh. Coba bayangkan kalau lagi mengikuti bimbingan klasikal, kemudian komunikasi konselornya itu nggak interaktif, jenuh nggak anak-anak kira-kira? Pasti jenuh kan? Kalau misalnya kita tambah dengan media visual, pasti anak-anak kebantu, nggak terlalu jenuh banget gitu. Nah itu ada pertimbangan juga. Kemudian yang C, materi layanan bimbingan konseling berisi konsep yang kompleks dan perlu disederhanakan. Jadi ketika ada materi yang cukup kompleks nih di bimbingan klasikalnya, misalnya mengusung tentang sex education gitu kan, gimana kita cara mempertanggungjawabkan alat-alat yang ada dalam tubuh kita gitu kan, agar kita menjalankan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di situ kan kompleks tuh. Kita bisa sederhanakan melalui tayangan konsep dari yang sudah ingin kita jelaskan, itu bisa kita bantu dengan media visual tadi gitu kan. Kita buatkan, kita cari videonya biar anak itu lebih paham maksudnya gitu, yang nanti akan ditampilkan secara visual. Kemudian A dan D benar, ini menurut aku juga ini cuma pengecoh aja. Masa A dan D benar? Di D juga kan A emang benar gitu, dan D juga optionnya A gitu kan. Nah ini juga udah termasuk pertimbangan, karena yang A-nya tadi udah termasuk pertimbangan media visual. Kalau yang E nih menurut aku, ini minat siswa secara umum perlu ditingkatkan dalam mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Kalau menurut aku kecualinya itu yang E teman-teman, karena kalau yang E ini lebih ke layanan bimbingan konseling secara umum, minatnya ditingkatkan gitu kan. Karena di secara umum itu bisa layanan individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok gitu kan.
bukan bimbingan klasikal aja gitu kan. Layanan konsultasi, layanan advokasi banyak banget gitu. Kalau menurut aku ini di option E kecualinya ya. Perhatikan soal di bawah ini. Berikan contoh kegiatan yang bisa dilakukan peserta didik dalam mewujudkan tenggang rasa sesama manusia. Contoh soal tersebut berada pada level kognitif, A. Evaluasi, B. Kreasi, C. Penalaran, D. Aplikasi, E. Pengetahuan. Di sini kan di soalnya berikan contoh kegiatan. Contoh kegiatan itu merupakan penerapan kita terhadap suatu kegiatan gitu. Jadi kalau menurut aku ini ada di option aplikasi D. Jadi yang benar yaitu D, aplikasi. Cara mengaplikasikan kegiatan tenggang rasa gitu ya. Selanjutnya nomor 14. Perhatikan contoh soal HOTS di bawah ini. Pemerintah Indonesia pernah menerapkan program transmigrasi, terutama di Pulau Jawa, keluar untuk mengatasi masalah kependudukan. Kini, transmigrasi dianggap tidak relevan lagi. Dulu, karena kita menganggap penduduk itu beban, maka yang kita pikirkan adalah transmigrasi dari Jawa keluar. Hari ini, itu bukan lagi solusi yang efektif. Kata JK di Istana Wapres, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat, tanggal 24 bulan 8 2018. Berdasarkan kasus di atas, apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut? Jelaskan alasanmu. Nah, di sini manakah indikator soal yang paling tepat untuk soal di atas? Jadi kalau indikator soal itu, kita ingin membuat soal nih teman-teman, kita harus ada indikatornya, di mana indikatornya itu nanti harus sesuai dengan pembahasan atau konsep-konsep yang kita jelaskan ke anak-anak gitu. Jadi indikatornya adalah nih optionnya A. Disajikan teks tentang kependudukan. Peserta didik dapat menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ledakan penduduk. B. Disajikan teks siswa dapat menjelaskan pengertian kependudukan. C. Disajikan kasus tentang kependudukan, peserta didik dapat menjelaskan terjadinya ledakan penduduk di suatu negara. D. Disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. E. Disajikan teks tentang masalah kependudukan, peserta didik menyadari pentingnya keluarga kecil sejahtera. Jadi jawabannya adalah di sini indikatornya. Kalau menurut aku yang tepat ini kan di sini pertanyaannya adalah berdasarkan kasus di atas apa yang Anda lakukan untuk mengatasi masalah kependudukan tersebut. Jadi solusi ya, lebih ke solusi. Kalau di narasinya itu lebih ke penyebabnya waktu itu sebelumnya gitu, tapi udah nggak efektif. Nah sekarang solusinya apa gitu kan. Nah kalau menurut aku di option ada di option D, disajikan permasalahan kontekstual tentang kependudukan, yaitu yang tadi ada di narasinya itu permasalahannya kontekstual kan, maksudnya nyata gitu, sesuai kondisi ya saat itu. Kemudian peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan konsep kependudukan. Jadi di sini diminta peserta didik itu mencari solusinya sesuai dengan konsep kependudukan yang sudah kita berikan di pelajaran gitu kan, materi-materinya kepada peserta didik. Bagaimana mereka cara menyelesaikannya gitu. Kalau menurut aku ini ada di option D ya. Yang selanjutnya nomor 15. Asesmen untuk mengetahui kebutuhan lingkungan. Dalam memahami kebutuhan peserta didik yang paling tepat adalah A. Sosiodrama, wawancara dan observasi. B. Studi dokumentasi, wawancara, observasi. C. Semua jawaban benar. D. A dan B benar. E. Angket, wawancara dan inventory. Kalau menurut aku jawabannya ada di option A ya, karena lingkungan itu berkaitan dengan kehidupan sosial peserta didik gitu. Jadi kalau kehidupan sosial itu adanya sosiodrama. Sosiodrama itu di situ mempraktekkan bagaimana sih kebutuhan peserta didik
di dalam dramanya gitu, didramakan gitu. Seperti apa tingkah laku peserta didik ketika dia membutuhkan misalnya kasih sayang dari orang tua gitu kan. Kalau kasih sayang itu berarti adanya hubungan sosial antara peserta didik dengan orang tuanya. Di situ digambarkan di sosiodrama, kemudian dibantu dengan wawancara. Kalau kita sudah melihat peserta didik kita ada yang bermasalah nih, kita bantu dengan wawancara apa yang dibutuhkannya gitu di lingkungan tempat ia tinggal itu gitu kan. Jadi nanti terlihat kebutuhannya itu apa. Kemudian melalui observasi juga kita bisa mengamati anak tersebut itu kebutuhan di lingkungannya itu apa gitu. Jadi ada di option A, sosiodrama, wawancara, dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dikatakan berhasil apabila para siswa mampu menunjukkan perilaku B dan D benar. Kita lihat yang B dan D ya. B. Mengetahui dan memahami program bimbingan dan konseling dilaksanakan di sekolah. Oke, salah. Berarti A udah pasti salah karena B-nya ini salah. Kemudian lihat D dulu. Mengetahui dan memahami kemampuan dan kelemahan dirinya. Enggak mengetahui kemampuan dan kelemahan aja program BK itu. Jadi A ini udah pasti salah karena B dan D-nya itu salah ya. Kemudian kita lihat di option C. Memahami kondisi sekolah dan masyarakat sekitar. Ini juga salah karena langsung ke memahami kondisi sekolah dan masyarakat sedangkan tidak memahami dirinya sendiri. Kalau yang E ini memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapinya. Ini menurut aku option yang paling benar di option E. Karena program bimbingan konseling ini berhasil apabila seorang peserta didik memahami dirinya gitu kan. Memahami diri itu termasuk memahami kelemahan dan kelebihannya gitu. Kemudian menyesuaikan diri itu bisa menyesuaikan diri di lingkungan keluarganya. Perannya seperti apa saya ketika ada di dalam keluarga gitu kan. Kemudian ada di lingkungan sekolah, perannya seperti apa ketika saya sebagai siswa. Bagaimana komunikasi saya dengan guru, dengan peserta didik, dengan stakeholder sekolah lainnya gitu. Kemudian di lingkungan masyarakat, bagaimana memposisikan saya sebagai remaja yang aktif di masyarakat seperti itu. Nah, di lingkungan sosial itu yang dihadapinya gitu. Jadi itu adalah salah satu bentuk keberhasilan dari program BK di sekolah. Lanjut ke nomor 17. Pak Rudi adalah guru BK di SMA saat ini, melakukan seleksi peminatan untuk membantu siswa memperoleh minat pada mata pelajaran yang disukai. Ternyata hasil dari asesmen Pak Rudi menemukan ada perbedaan hasil antara angket minat dengan bakat yang dimiliki siswanya. Rumuskanlah langkah yang dilakukan selanjutnya. A. Memutuskan berdasarkan kuota yang tersedia. B. Menentukan berdasar hasil tes penjurusan di SMA. C. Memutuskan berdasarkan minat karena lebih menentukan karir. D. Melakukan asesmen tambahan untuk melengkapi data. E. Menentukan berdasarkan rekomendasi orang tua. Nah, jadi Pak Rudi ini melakukan tes peminatan. Tes peminatan maksudnya bukan tes angket peminatan gitu ya. Maaf saya salah menyebutkannya. Nah, angket peminatan ini tujuannya untuk kita tahu nanti itu di kurikulum 2013 akan ada mata pelajaran peminatannya itu apa gitu. Kalau misalnya di jurusan IPA, pilihan mata pelajaran peminatannya itu kan bisa peminatannya bisa matematika, kemudian IPA-nya itu ada biologi, fisika, kimia gitu. Nah, kemudian ada lagi matematika kan gitu. Dari keempat mata pelajaran peminatan tersebut nanti ada angketnya. Kira-kira anak itu milih yang mana yang lebih banyak diminati, sehinggalah dibuat kelas peminatannya gitu, mata pelajaran peminatannya. Ada lagi biasanya di angket peminatan itu ada juga angket lintas minat, mata pelajaran lintas minat.
Yaitu misalnya kalau jurusannya IPA bisa memilih jurusan-jurusan yang ada di IPS salah satunya gitu kan. Nah, jurusan dari yang di IPS itu kalau IPA misalnya ada jurusan di IPS-nya boleh milih ekonomi, sosiologi, geografi gitu kan. Nah, sejarah gitu. Nah, itu nanti bisa mereka pilih opsional yang mana. Nah, dari pilihan-pilihan anak-anak tersebut, nanti dipilih yang paling banyak itu yang mana gitu kan. Nah, ternyata setelah Pak Rudi ini melakukan angket peminatan, hasil peminatannya itu ketika dianalisis lagi tidak sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Biasanya kalau bakat itu bisa dilihat dari tes bakat atau dari nilai rapot SMP-nya gitu kan. Dari transkrip nilai rapot SMP-nya, rata-rata nilainya. Ternyata jomplang nih antara minatnya dengan bakatnya. Maka katanya, apa yang harus dilakukan Pak Rudi untuk langkah berikutnya? Jadi, kalau menurut aku ini adanya yang tepat itu ada di option D, melakukan asesmen tambahan untuk melengkapi data. Misalnya, asesmen tambahannya itu berupa tes psikologis atau berupa wawancara dengan orang tua, atau pokoknya berupa tes tambahan di mana datanya itu bisa menyeimbangkan antara hasil angket yang tadi dengan bakat gitu. Jadi kita bisa mengambil keputusannya itu tepat gitu, karena hasil tes minat dan bakatnya itu kan jomplang. Jadi kita cari asesmen yang dapat menengahi keduanya tersebut sehingga kita bisa mengambil keputusan dan menyesuaikan anak sesuai dengan jurusannya, tapi jurusan tersebut sesuai dengan minat dan bakatnya gitu. Oke. Yang nomor 18. Pernyataan berikut ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada media yang cocok untuk semua tujuan layanan bimbingan dan konseling, kecuali A. Poster cocok untuk menyampaikan pesan yang bersifat persuasif. B. Bagan cocok untuk membahas fakta dan konsep. C. Grafik cocok untuk membahas prosedur. D. Multimedia cocok untuk membahas prosedur. E. A dan D benar. Oke, kita analisis lagi ya. Jadi ini dia pernyataan yang berikut ini sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada media yang cocok gitu kan, kecualinya. Kalau menurut aku ini ada di option A yang benar. Karena poster sering digunakan untuk menyampaikan tujuan bimbingan dan konseling, terutama dalam layanan yang ingin menarik minat siswa gitu ya. Dimana poster itu bisa berupa poster-poster untuk mengajak siswa-siswi kuliah gitu, atau mengikuti bimbel, atau misalnya poster-poster sekolah kedinasan, poster-poster universitas itu biasanya diposterkan, di mana tujuannya itu bersifat persuasif agar peserta didik itu mau mengikuti atau mau bisa mendaftar atau registrasi ke dalam informasi yang ada dalam poster tersebut gitu. Jadi kalau menurut aku ini A, cocok gitu, sering digunakan untuk menyampaikan tujuan layanan bimbingan dan konseling. Sedangkan kalau yang lainnya itu tidak ada media yang cocok, ya karena bagan ini jarang digunakan juga, nggak cocok. Grafik juga jarang digunakan gitu. Multimedia itu untuk membahas prosedur seperti apa kan jarang digunakan juga di bimbingan konseling. Kemudian ini A dan D benar. Kalau A-nya itu memang benar, tapi D-nya ini salah, jadi termasuknya salah gitu ya. Jadi kalau menurut aku ada di option A, poster sering digunakan gitu ya medianya. Lanjut ke nomor 19. Jenis penilaian yang dilakukan setelah peserta didik memperoleh suatu jenis layanan tertentu sehingga lebih menekankan pada ranah kognitif dan afektif yang terkait dengan tanggapan peserta didik atau klien terhadap program bimbingan dan konseling yang dilaksanakan. Misalnya bagaimana pemahaman terhadap materi layanan yang diberikan, bagaimana perasaan peserta didik setelah mengikuti layanan tertentu merupakan bentuk penilaian A. Penilaian jangka panjang Lai Japang
Evaluasi pelaksanaan program. C. Penilaian jangka pendek LAIJAPEN. D. Penilaian segera LAISEG. E. Laporan pelaksanaan program LAPELPROG. Jadi jawabannya kalau menurut aku nih ini termasuk LAIJAPEN, penilaian jangka pendek, karena LAIJAPEN itu menilai bagaimana sih mengevaluasi perasaan peserta didik setelah mengikuti bimbingan, apakah merasa senang, apakah merasa terbantu gitu kan. Itu LAIJAPEN. Kemudian kita lihat seperti apa nih pengetahuannya, apakah semakin bertambah pengetahuannya gitu kan, pemahamannya. Itu setelah misalnya kita memberikan layanan bimbingan klasikal. Setelah bimbingan klasikalnya dilakukan, maka misalnya anak merasa puas, anak merasa senang, anak merasa bertambah pengetahuannya. Itu di situ ada LAIJAPEN-nya, penilaian jangka pendek. Kalau untuk LAIJAPANG itu prosesnya ke depan, rencananya anak tersebut akan melakukan apa ketika sudah diberikan layanan tersebut gitu kan. LAISEG ini biasanya dilakukan saat proses bimbingan klasikal tersebut. Seperti apa perhatian anak dalam mendengarkan guru saat belajar gitu kan, seperti apa antusiasnya, itu LAISEG gitu. Jadi jawabannya adalah ya LAIJAPEN ya, penilaian jangka pendek. Nomor 20. Dalam melaksanakan peminatan SMP, guru BK mengadakan tes psikologis untuk membantu peserta didik dalam memilih jurusan yang sesuai. Untuk menghemat biaya tes, guru tersebut meminjam buku tes dari guru BK yang sudah mendapatkan sertifikat. Kemungkinan dampak yang akan terjadi bila guru BK mengambil langkah ini adalah: A. Tindakan tersebut dibolehkan selama hasilnya tetap dirahasiakan. B. Tindakan ini bisa dijadikan saran untuk diikuti oleh guru BK dari sekolah lain. C. Hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan. D. Hal itu bisa dilakukan karena bertujuan untuk membantu siswa dalam memilih jurusan. E. Tidak masalah selama berkoordinasi dengan MGBK. Jadi jawabannya kalau menurut aku itu ada di option C. Hasil tes tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan. Jadi kalau tes psikologis itu teman-teman bisa dilakukan oleh guru BK, tapi syaratnya guru BK tersebut melakukan pelatihan atau sejenis sejenis bukan kuliah sih. Jadi di mana pelatihan itu nanti mendapatkan sertifikat, yang sertifikatnya itu bisa digunakan untuk legalitas guru BK melakukan tes psikologis gitu. Jadi kalau guru BK yang lainnya atau guru BK tidak memiliki sertifikat legalitas melakukan tes psikologis, itu nggak boleh melakukan tes psikolog sembarangan gitu dengan meminjam buku-bukunya dari guru BK yang sudah mendapatkan sertifikat itu gitu. Nah, selain itu yang dapat melakukan tes psikologis adalah lembaga psikologis gitu ya, ahli-ahli psikologis gitu yang memiliki kewenangan. Di luar itu nggak boleh, apalagi guru BK yang nggak dapat sertifikat, yang cuma hanya SPD dan nggak punya sertifikat untuk melakukan tes psikologi gitu. Bahkan konselor juga nggak bisa, yang belakangnya SPD Cons misalnya, nggak bisa melakukan tes psikologi kalau tidak memiliki sertifikat kewenangan legal melakukan tes psikologis gitu. Jadi itu jawabannya. Nanti hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan oleh guru yang tidak memiliki kewenangan gitu ya. Kita sudah sampai di nomor 20. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan pembahasan dari aku. Semoga ini bisa bermanfaat. Semoga kalian semua yang ingin ikut tes P3K bisa lolos menjadi ASN di tahun 2021 ini. Semangat pejuang P3K. Salam semangat dari aku. Sampai jumpa. Ya, dan jangan lupa